Untuk soal yang pertama, diketahui y sama dengan fx dan f aksen x adalah turunan pertama fungsi fx. Tentukan turunan fungsi-fungsi berikut ini. A. Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 5x plus 3 per x kuadrat plus 7 per x min 1. Sebelum kita cari turunan pertamanya, kita ubah bentuknya terlebih dahulu karena di sini ada pecahan. Jadi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 5x. Ini kita ubah menjadi perkalian, jadi 3x pangkat min 2 karena diubah menjadi perkalian, jadi pangkatnya jadi negatif ya, plus 7, ini juga sama, x pangkat min 1 min 1. Setelah itu kita cari turunannya satu-satu dulu. Turunan dari fx itu adalah f aksen x sama dengan turunan dari 2x pangkat 3 itu 3 dikali 2, 6 plus x. Setiap turunan itu pangkatnya dikurang 1, jadi 3 min 1 itu 2, jadi pangkatnya menjadi 2. Untuk 5x itu turunannya adalah min 5. Untuk yang 3x pangkat min 2 turunannya menjadi min 2 dikali 3 itu min 6, x min 2 dikurangi 1 itu min 3. Terus untuk 7x pangkat min 1 ini min 1 dikali 7 jadi min 7, x min 1 dikurangi 1 itu jadi x pangkat min 2. Untuk min 1 ini konstanta jadi turunannya 0, tidak usah ditulis. Ini udah selesai, tapi kita ubah bentuk karena di sini ada pangkat negatif. Jadi nanti hasil akhirnya akan menjadi 6x pangkat 2 min 5 min 6 per x pangkat 3 min 7 per x kuadrat. Untuk 1b, fx sama dengan 2x plus 1 dikali 3 min x per x akar x. Sebelum mencari turunannya, kita ubah bentuknya dulu. Untuk yang atas kita kali pelangi dulu menjadi 2x dikali 3 itu 6x, 2x dikali min x itu min 2x kuadrat, 1 dikali 3 itu plus 3, 1 dikali min x itu min x. Untuk yang min 2x kuadrat itu kita taruh depan, min 2x kuadrat, karena 6x dan min x ini satu variabel, jadi kita tinggal kurangkan 6 dengan min 1, jadi plus 5x plus 3 nya turun. Kita pindah di sini, min 2x kuadrat plus 5x plus 3 per, nah untuk ini kita tinggal ubah karena ini kan x pangkat 1, ini tuh sama dengan x pangkat 1 dikali akar x itu sama dengan x pangkat setengah. Jadi kita gunakan sifat eksponen karena ini koefisiennya sama, jadi kita tambahkan pangkatnya. 1 plus setengah itu sama dengan x pangkat 3 per 2. Kita tulis di sini x pangkat 3 per 2. Setelah itu kita ubah x 3 per 2 ini menjadi perkalian, jadi fx sama dengan min 2x kuadrat plus 5x plus 3 dikali x pangkat min 3 per 2. Setelah itu kita kalikan satu-satu, jadi fx sama dengan min 2x kuadrat dikali x min 3 per 2 itu sama dengan min 2x pangkat setengah ditambah 5x dikali x pangkat min 3 per 2 itu sama dengan 5x pangkat min setengah ditambah 3 dikali x pangkat min 3 per 2 itu sama dengan
3x pangkat min 3/2. Setelah itu baru kita cari turunannya. Turunan dari fx itu adalah f aksen x sama dengan turunan dari min 2x pangkat setengah. Ingat, pangkatnya dikurangi 1, jadi min x pangkat min setengah. Untuk yang 5x pangkat min setengah ini jadi min setengah dikali 5 itu sama dengan min 5/2. X pangkatnya dikurangi 1 menjadi min 3/2. Untuk yang ini 3x pangkat min 3/2, ini min 3/2 nya dikali 3 jadi min 9/2. X min 3/2 dikurangi 1 itu min 5/2. Sekarang kita ubah bentuknya menjadi min 1/x min 5/2 x akar x. Ini kita pecah menjadi x pangkat 1 dan x pangkat setengah. X pangkat setengah itu bisa diubah bentuk menjadi akar x min 9/2 x kuadrat akar x. Untuk soal 1C, fx sama dengan 2 cos dalam kurung 3 min 2x min 3a. Langsung saja kita turunkan. Turunan dari fx itu f aksen x sama dengan ini duanya tetap atau diturunkan. Terus kita cari turunan yang ada di dalam kurung. Turunan yang ada di dalam kurung itu turunan dari 3 itu sama dengan 0, turunan dari min 2x itu sama dengan min 2, jadi di sini dikali min 2. Selanjutnya kita cari turunan dari cos. Turunan dari cos itu sama dengan min sin. Min sin dalam kurung 3 min 2x. Selanjutnya turunan dari min 3a itu 0 karena dia itu konstanta. Untuk hasil akhirnya itu sama dengan 4 sin dalam kurung 3 min 2x. Untuk soal nomor 1D, fx sama dengan 6 sin pangkat 3 dalam kurung 2x min 1. Ini kita langsung turunkan. Turunan dari fx itu sama dengan f aksen x. Terus ini 6-nya itu tetap. Terus kita turunkan 3 atau dikalikan 3. Terus kita cari turunan dari yang di dalam kurung. Turunan dari 2x itu sama dengan 2, berarti ini dikali 2. Turunan dari min 1 itu 0. Jadi selanjutnya kita cari turunan dari sin pangkat 3 dalam kurung 2x min 1, yaitu menjadi sin kuadrat dalam kurung 2x min 1 dikali cos dalam kurung 2x min 1. Jadi sama dengan 6 dikali 3 18 kali 2 itu 36. Ini tinggal diturunkan sin kuadrat dalam kurung 2x min 1 cos dalam kurung 2x min 1. Untuk soal nomor 2, tentukan nilai dari turunan pertama fungsi-fungsi berikut. A. F aksen min 3 untuk fx sama dengan akar pangkat 3 dari 3 min 8x kuadrat. Kita turunkan fx nya terlebih dahulu. Sebelum kita mencari turunannya, kita ubah bentuknya menjadi 3 min 8x pangkat 2 itu kita kalikan dengan 1/3, jadi 2/3. Selanjutnya kita tinggal turunkan. Turunan dari fx sama dengan f aksen x sama dengan ini kan 1, jadi 2/3 dikali 1 itu 2/3. Selanjutnya kita turunkan yang ada di dalam kurung. 3 turunannya itu 0, min 8x itu turunannya min 8,
jadi dikali min 8. Selanjutnya kita cari turunan, ya turunan 3 min 8x pangkat 2/3. Ingat kalau turunan pangkatnya itu dikurang 1, jadi 3 min 8x 2/3 dikurang 1 itu sama dengan min 1/3. Selanjutnya kita cari atau ubah x nya itu menjadi min 3. Jadi f aksen min 3, ubah semua x menjadi min 3. Nah, sebelumnya kita kalikan ini terlebih dahulu. 2 dikali min 8 itu sama dengan min 16/3. Terus dikali 3 min 8 dikali min 3 itu sama dengan plus 24 pangkatnya min 1/3 sama dengan min 16/3. Ini 24 plus 3 itu sama dengan 27. Jadi kita bisa tulis akar pangkat 3 dari 27 sama dengan min 16/3. Ini kan dikali akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan 3. Berarti kan 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi hasilnya min 16/9. Untuk soal nomor 2 yang B, itu f aksen dalam kurung pi per 6 untuk fx sama dengan min 2 dalam kurung sin kuadrat x min cos kuadrat x. Jadi kita cari turunan fx nya terlebih dahulu. Sebelum kita cari turunannya, kita ubah bentuknya dulu menjadi ini min 2 nya turun. Ini kita bisa ubah bentuk menjadi min cos kuadrat min sin kuadrat x. Lalu kita ubah lagi menjadi min cos 2x. Kita hilangkan negatifnya jadi 2 cos 2x. Baru setelah itu kita cari turunannya. Jadi f aksen x itu sama dengan 2 nya ini turun, turunan dari 2x itu 2, berarti dikali 2. Terus kita kali turunan dari cos 2x. Turunan dari cos itu sama dengan min sin 2x nya turun. Setelah itu kita baru cari f aksen dalam kurung pi per 6. Kita tahu pi itu 180 derajat, jadi di sini 180 itu dibagi 6, jadi 30 derajat. Kita cari f aksen 30 derajat. Jadi kita tinggal ubah x nya menjadi 30 derajat. Jadi f aksen 30 derajat itu sama dengan ini dioperasikan dulu menjadi min 4 ya. Min 4, terus ini sin 2 dikali 30 derajat itu sama dengan 60 derajat. Setelah itu kita cari min 4. Sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Jadi ini kita coret jadi 2. Jadi hasilnya min 2 akar 3. Untuk soal nomor 3, tentukan bentuk turunan pertama fungsi berikut ini dan sederhanakan. A. Fx sama dengan 2x plus 1 pangkat 5 dikali 1 min x. Kita umpamakan ini sebagai U dan ini sebagai V. Untuk U aksen itu adalah turunan dari U sama dengan 5 dikali 1 sama dengan 5. Kita turunkan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Turunan dari 2x itu adalah 2, berarti ini dikali 2. Turunan dari plus 1 itu sama dengan 0, tidak usah ditulis. Terus selanjutnya kita turunkan 2x plus 1 pangkat 5. Ingat, turunan 5 itu dikurang min 1 karena dia pangkat.
Jadi ini menjadi 2x plus 1 pangkat 4. Kita kalikan 5 dikali 2 itu 10 dikali 2x plus 1 pangkat 4. Untuk yang V nya, turunan dari V itu sama dengan turunan dari 1 itu 0, turunan dari min x itu sama dengan min 1. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya. F aksen X sama dengan U aksen dikali V plus U dikali V aksen. U aksennya itu sama dengan 10 dikali 2x plus 1 pangkat 4 dikali V. V nya itu 1 min X plus U. U nya itu 2x plus 1 pangkat 5 dikali min 1 V aksennya. Selanjutnya kita jumlahkan terlebih dahulu. 10 dikali 2x plus 1 pangkat 4 1 min x. Ini karena dikali kan, jadi ini berubah menjadi 2 min 2x plus 1 pangkat 5. Selanjutnya karena di sini 2x dan 2x plus 1 itu ada 2, jadi kita keluarkan salah satunya menjadi 2x plus 1 pangkat 4 dikali 10 kali 1 min x min 2x plus 1. Ini menjadi 2x plus 1 pangkat 4 10 min 10x min 2x min 1. Ini dikali pelangi ya, jadi hasilnya itu menjadi 2x plus 1 pangkat 4 dikali 9 itu 10 min 1 sama dengan 9 min 10 min 10x min 2x itu sama dengan min 12x sama dengan 2x plus 1 pangkat 4. Ini dikeluarkan 3 dikali 3 min 4x sama dengan 3 2x plus 1 pangkat 4 dikali 3 min 4x. Untuk nomor 3b, fx sama dengan x plus 2 per akar dari 1 min x. Pembilangnya sebagai U dan penyebutnya sebagai D. Untuk turunan dari U itu sama dengan turunan dari x itu 1 dan turunan dari 2 itu 0. Untuk yang V itu kita ubah dulu bentuknya menjadi 1 min x pangkat setengah. Jadi turunan dari V itu sama dengan setengah. Terus kita cari turunannya di dalam kurung. 1 itu kan turunannya 0, min x itu sama dengan min 1. Terus baru kita kalikan dengan turunan 1 min x pangkat setengah, itu sama dengan 1 min x pangkat min setengah. Karena ini min setengah itu dikurangi 1, jadinya hasilnya min setengah, sama dengan min 1 per 2 akar 1 min x. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya. F aksen x sama dengan U aksen dikali V min U dikali V aksen per V kuadrat sama dengan U aksen itu 1 dikali V, V nya itu akar dari 1 min x dikurangi U nya itu x plus 2 dikali V aksen, V aksennya itu min 1 per 2 akar dari 1 min x per V kuadrat. Berarti ini dikuadratkan dari 1 min x. Kita operasikan pembilangnya terlebih dahulu. Operasi
pembilang. Operasi pembilangnya ini kan jadi 2x 2 dikali 1 min x plus x plus 2 per 2 dikali akar 1 min x, jadi 2 min 2x plus x plus 2 per 2 akar 1 min x. Selanjutnya operasi pembilang dan penyebutnya. Jadi 4x 4 min x, jadi ini kan 2 plus 2 itu sama dengan 4, min 2x plus x itu sama dengan min x per 2 dikali akar 1 min x dikali penyebutnya tadi, berarti 1 per 1 min x ya. Tinggal kita kalikan, jadi 4 min x per 2 akar 1 min x dikali 1 min x, jadi sama dengan 4 min x per 2 dikali akar dari 1 min x 4x. Untuk soal nomor 4, tentukan persamaan garis singgung pada kurva y sama dengan 6x min x kuadrat yang tegak lurus garis x plus 2y sama dengan 5. Kita cari gradiennya terlebih dahulu. Mencari gradien kita bisa ubah persamaan x plus 2y sama dengan 5 ini ke dalam bentuk y sama dengan mx plus c. Jadi persamaan ini kita ubah menjadi x plus 2y sama dengan 5, 2y sama dengan min x plus 5, y sama dengan min x per 2 plus 5 per 2, atau y sama dengan min setengah x plus 5 per 2. Jadi kita peroleh M1 atau gradien pertama itu sama dengan min setengah. Ini dari sini ya. Terus setelah itu kita cari, karena tegak lurus itu kita cari M2. Jadi rumus M2 itu kita peroleh dari M1 dikali M2 sama dengan min 1. M1 nya ini kita tinggal masukkan, jadi min setengah dikali M2 sama dengan min 1, jadi kita peroleh M2 nya itu sama dengan 2. Setelah itu kita cari x nya terlebih dahulu, jadi M2 sama dengan y aksen sama dengan min 2x plus 6. Ini kita langsung masukkan saja M2 nya, jadi 2 sama dengan min 2x plus 6. Kita cari x nya, jadi kita pindah ruas, 2x sama dengan 6 min 2 itu sama dengan 4, x nya kita peroleh 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Setelah diperoleh x nya itu 2, kita cari y nya, jadi y kita tinggal masukkan aja, 2 sama dengan 6, ini diganti 2 dikurangi 4 sama dengan 12 min 4 sama dengan 8, y nya 8. Jadi titik singgungnya itu sama dengan 2,8. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus.
rumusnya yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y1 nya kita masukkan yaitu min 8 sama dengan M nya kita pakai M2 itu sama dengan 2 X min X1 nya itu 2. Jadi kita pindah ruas ya, jadi Y sama dengan ini 2X, ini jadi min 4 plus 8 itu sama dengan plus 4, jadi ini sama dengan 2X min Y plus 4 sama dengan 0. Untuk soal nomor 5, tentukan interval X yang membuat kurva fungsi fx sama dengan X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 9X plus 2 selalu turun. Kita butuh syarat stasioner yaitu f aksen X sama dengan 0. Kita langsung turunkan fungsi fx nya. Turunan dari X pangkat 3 itu sama dengan 3X kuadrat. Turunan dari min 6X kuadrat itu sama dengan min 12X. Turunan dari plus 9X itu sama dengan plus 9. Turunan dari plus 2X sama dengan 0. Tidak usah ditulis, ini jangan lupa disama dengankan 0. Untuk mempermudah perhitungan kita dibagi 3, jadi 3X kuadrat dibagi 3 itu sama dengan X kuadrat. Min 12X dibagi 3 sama dengan min 4X plus 9 dibagi 3 itu sama dengan plus 3 sama dengan 0. Setelah itu kita ubah jadi perkalian faktor yang menjadi X min 3 dikali X min 1 sama dengan 0. Jadi ini X nya itu sama dengan 3 atau X nya sama dengan 1. Selanjutnya kita cari intervalnya dengan bantuan garis bilangan. Di sini 1 dan di sini 3. Untuk menentukan positif dan negatifnya kita lihat nilai X nya. Karena X nya ini positif dan positif, jadi ini di sini positif, di sini negatif, dan di sini positif. Selanjutnya karena ini selalu turun, jadi intervalnya menjadi interval turun 1 itu kurang dari X, 1 kurang dari X, dan X itu kurang dari 3. Untuk nomor 6, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 min 18x kuadrat plus 15x min 20. Jadi seperti tadi kita gunakan syarat stasioner, jadi f aksen X itu sama dengan 0. Langsung saja kita cari turunan dari fx, berarti 4x pangkat 3 itu diturunkan menjadi 12x kuadrat, min 18x pangkat 2 diturunkan menjadi min 36x plus 15x itu diturunkan menjadi plus 15, dan min 20 diturunkan itu 0, jadi tidak usah ditulis. Jangan lupa di sini disama dengankan 0. Kita bagi dengan 3 supaya lebih mudah dihitung. Jadi 12x kuadrat dibagi 3 itu sama dengan 4x kuadrat, min 36x dibagi 3 itu sama dengan min 12x plus 15 dibagi 3 itu sama dengan plus 5 sama dengan 0. Kita ubah menjadi 1/4. Jangan lupa ini jadi pemfaktoran perkalian, jadi 4x min 2 dikali 4x min 10 sama dengan 0. Jangan lupa, jadi ini nanti X nya itu min setengah sama dengan 0, jadi X sama dengan setengah, atau 4x sama dengan 10, jadi X nya itu sama dengan 10 dibagi 4, ini sama-sama dibagi 2 itu menjadi 5/4. Selanjutnya
kita ganti X dalam persamaan itu menjadi ini. Langsung saja dimasukkan F setengah, X nya diganti setengah semua ya, jadi 4 setengah pangkat 3 min 18 setengah pangkat 2 plus 15 dikali setengah min 20. Jadi dihitung hasilnya nanti 1 dikurangi 9 plus 15 min 40 dibagi 2. F setengahnya jadi min 33 per 2. Selanjutnya kita cari yang X nya 5 per 4, jadi F 5 per 4 sama dengan, kita ubah semua X nya menjadi 5 per 4 3 min 8 kali 5 per 4 pangkat 2 plus 15 dikali 5 per 4 min 20. Selanjutnya kita operasikan jadi 125 min 225 plus 75 min 40 dibagi 2 sama dengan min 65 per 2. Ini adalah nilai minimumnya dan ini adalah nilai maksimumnya. Selanjutnya nomor 7, suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya 4X kuadrat min 8X plus 24 dalam Rp1.000 untuk tiap unit. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga Rp40.000 tiap unit, maka tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut. Untuk mencari keuntungan, itu kita kurangkan harga jual total dengan harga beli total. Banyaknya unit, kita misalkan X, harga 1 unitnya sama dengan 40.000, harga jual total sama dengan 40.000 dikali X sama dengan 40X dalam ribuan. Harga beli tiap unit sama dengan 4X kuadrat min 8X plus 24 ribuan. Banyaknya unit, kita misalkan X, harga beli total sama dengan X dikali 4X kuadrat min 8X plus 24, kita kali silang jadi 4X pangkat 3 min 8X kuadrat plus 24X. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus tadi. U sama dengan harga jual total 40X dikurangi harga beli total yaitu 4X pangkat 3 min 8X kuadrat plus 24X. 40X ini dikali menjadi min 4X pangkat 3 min kali min jadi plus 8X kuadrat, min dikali plus jadi min 24X. Jadi ini min 4X pangkat 3 plus 8X kuadrat plus 40X min 24X itu 16X. Selanjutnya kita gunakan syarat stasioner
yaitu U aksen sama dengan 0. U aksennya itu kita peroleh dari turunan U ini. Jadi min 4 X pangkat 3 itu turunannya menjadi min 12 X kuadrat. Untuk yang 8X kuadrat itu diturunkan menjadi plus 16X. Untuk yang 16X itu diturunkan menjadi 16 sama dengan 0, jangan lupa. Selanjutnya ini masing-masing dibagi minus 4. Min 12X kuadrat dibagi min 4 itu sama dengan 3X kuadrat. 16X dibagi min 4 itu sama dengan min 4X. 16 dibagi min 4 itu sama dengan min 4, sama dengan 0 nya jangan lupa. Kita buat perkalian faktor 3X plus 2 X min 2 sama dengan 0. Jadi ini kita peroleh X sama dengan min 2/3 atau X sama dengan 2. Yang memenuhi itu adalah X sama dengan 2. Jadi kita langsung masukkan ke sini, ke U nya. Kita ganti semua X itu dengan 2. Jadi min 4 dikali 2 pangkat 3 plus 8 dikali 2 pangkat 2 plus 16 dikali 2 sama dengan min 4 dikali 8 plus 8 kali 4 plus 32 sama dengan 32 ribuan. Jadi U-nya itu sama dengan 32.000 rupiah. Untuk soal nomor 8, sebuah kotak tanpa tutup tampak seperti pada gambar, mempunyai volume 108 cm3. Agar luas permukaan kotak maksimum, maka tentukan nilai X. Kita buat gambarnya terlebih dahulu. Ini panjang, ini lebar, dan ini tinggi. Kita misalkan panjangnya itu X, lebarnya X, dan tingginya itu Y. Karena ini sama-sama X, karena kan persegi itu sisinya sama. Selanjutnya tadi diketahui volume sama dengan 108 cm3. Volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya kita masukkan 108 sama dengan panjangnya X, lebarnya X, jadi X kali X sama dengan X kuadrat, dikali tingginya itu sama dengan Y, dikali Y. Kita pindah ruas, Y sama dengan 108 per X kuadrat, Y sama dengan 108 dikali X pangkat min 2. Selanjutnya kita cari luas permukaan, sama dengan X kuadrat plus 4XY sama dengan X kuadrat plus 4X dikali 108 kali X pangkat min 2 sama dengan X kuadrat plus 432 dikali X pangkat min 1. Stasioner LP aksen sama dengan 0. Jadi turunan dari ini itu 2X
min 432 X pangkat min 2 sama dengan 0. Jadi 2X, kita cari X nya kan, jadi 2X sama dengan 432 X pangkat min 2. Jadi X sama dengan 432 X pangkat min 2 dibagi 2. X sama dengan 216 per X kuadrat. Ini dipindah sini, jadi X pangkat 3 sama dengan 216. X sama dengan akar pangkat 3 dari 216, yaitu 6.